Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kersane semangat diulang lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin segenap jamaah Masjid Safiul Ummah rahimakumullah, para pemirsa YouTube yang ada di rumah yang berbahagia, pertama-tama tidak lupa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan hari ini, hari yang ke-27 apa 28 nih nggih. Alhamdulillah kita sudah melalui puasa ini dengan lancar nggih. Bapak-bapak lancar mboten enten sing bolong nggih? Ibu-ibu lancar nggih? Sing sepuh-sepuh lancar niku nggih. Sing nem-nem mboten lancar biasane nggih. Itu sudah sunnatullah. Jadi sudah merupakan bagian hukum alam ya. Jadi sebenarnya yang lancar ibu-ibu yang sepuh itu bersyukur karena puasa panjenengan lengkap 30 hari. Karena kalau tidak lengkap mengganti di lain hari di bulan Ramadan, pahalanya tidak sebesar bila dilaksanakan di bulan Ramadan. Maka syukurilah usia yang bertambah tua ya. Yang penting tetap sehat. Ngaten nggih? Amin. Mugi-mugi kita diberi umur usia yang panjang, tetap sehat, istiqomah dalam beribadah dan berakhir nanti dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Itu harapan semua orang ya. Masih muda bahagia, remaja bahagia, tua kaya, mati masuk surga. Itu harapan semua orang. Harapan itu baik kalau kita bisa melaksanakan, kita niatkan dan selalu pada jalan Allah, itu akan baik. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada acara hari ini acaranya sedikit spesial karena saya pribadi tasyakuran ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang mensyukuri nikmat Allah, insyaallah Allah akan menambah nikmatnya, dan barang siapa yang mengingkari, Allah akan memberikan siksa ya. Semoga kita termasuk orang yang bersyukur. Tasyakuran tole saya itu Billy alhamdulillah sudah menyelesaikan pendidikan dokternya, dan insya Allah sekaligus pada kesempatan ini juga walimatus safar. Nanti tanggal 3 April saya bersama Ananda itu akan melaksanakan umroh selama 12 hari ya. Jadi pas bodo pengen roh ndelok bodo teng mriko, pas bodo pas umroh. Mugi-mugi nyuwun donga restu panjenengan, mugi-mugi perjalananipun lancar. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada saat ini kita berpuasa dan sudah di waktu-waktu akhir di bulan Ramadan. Di waktu-waktu akhir itu Rasulullah menggerakkan seluruh keluarganya untuk semakin giat untuk meraih pahala di bulan suci Ramadan. Mulai dari sholat, mulai dengan tadarus ya, tadarus yang ketinggalan dimaksimalkan. Ya tidak mesti di masjid, di rumah sendiri, di dalam kamar itu juga baik ya. Dengan sembunyi baik, diumumkan kita menambah syiar itu juga baik. Kemudian juga iktikaf. Kalau iktikaf ini harus di masjid, ini tidak bisa di dalam kamar sendiri. Ini iktikaf harus di masjid. Bapak Ibu bisa berniat ketika masuk masjid, diniatkan untuk iktikaf. Iktikaf itu boleh walaupun sesaat, 5 menit boleh iktikaf niku nggih. Masuk ke masjid diniatkan nawaitul iktikaf lillahi taala. Niat iktikaf walaupun 5 menit tetap dicatat. Semakin lama tentu semakin baik.
Bapak Ibu segenap pemirsa rahimakumullah, ada sebuah hadis, laisa siyamu minal akli wasyurbi, innama siyamu minal lagwi warrafathi. Puasa tidaklah sekedar menahan diri dari makan dan minum. Sesungguhnya puasa tidak lain adalah menahan diri dari kesia-siaan dan perkataan yang keji. Nah, pada kesempatan hari ini saya ingin mencoba mengingatkan kepada diri saya sendiri ya, usikum wa nafsi bitaqallah, mengingat diri saya sendiri dan juga para hadirin, para pemirsa, ada 3 hal yang kita hindarkan, harus kita berupaya menghindari agar puasa kita sempurna di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah ini. Yang pertama, menundukkan pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan. An-nadhratu syahmun min sihami iblis masmumah, faman tarakaha min khaufillah athabahu jalla wa azza imanan yajitu halawatahu fi qalbihi. Pandangan adalah salah satu anak panah beracun di antara anak panah iblis. Barang siapa meninggalkannya karena takut kepada Allah, maka ia telah diberi Allah keimanan yang akan dia dapati kelezatan di dalam hatinya. Kadang-kadang kita itu sudah menahan pandangan ya, terus kita ngeterne keluarga kita, anak kita belanja, misalnya belanjanya nek Apollo nek kono ya, wis merem dengkluk. Lah kadang-kadang kita melihat sesuatu yang bisa menimbulkan kerentek hati, misalnya rofath atau syahwat. Lah itu Rasulullah sebenarnya beri batasan. Kalau pandangan sekali ya, itu masih tidak apa-apa. Wong ndak nejo tadi. Yang pertama itu kan ndak nejo. Tapi ya sekelebat saja, bukan pandangan pertama terus mandeng suwi mboten, ya ndang diinggati gitu. Nah, yang kedua itulah kemudian yang menjadi dosa, dibaleni ya. Kok ayu men terus dibaleni neh. Nah, itu yang kedua itu menjadi dosa. Bagaimana kalau pertama atau suwi? Nah, itu jenenge ya kebablasan, itu sudah dihitung kedua itu nanti ya. Nah, menjaga pandangan itu penting Bapak Ibu, terutama bapak-bapak ini kadang-kadang menahan makan dan minum gampang ya, menahan syahwat itu kadang-kadang yang lebih sulit. Nah, itu harus dapat kita kendalikan agar puasa kita betul-betul sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjaga lisan dari perkataan yang diharamkan, menjaga lisan dari ghibah. Nah, ini yang banyak terjadi ya. Jadi ghibah itu ternyata bukan hanya didominasi oleh ibu-ibu ya. Oleh ibu-ibu udah hal yang biasa. Bapak-bapak sekarang juga ketularan ghibah Bu nggih. Ketularan niku. Katanya begini, kalau berbicara 2 arah namanya dialog, kalau berbicara berbagai arah namanya ghibah ya. Jadi sing dibicarakan ngalor ngidul ngetan ngulon, tonggo kiri tonggo kanan, depan belakang. Ada yang berpendapat, loh Pak, yang saya bicarakan itu kan realita, orangnya kan memang betul-betul seperti itu, orangnya jelek beginilah. Iya betul, realita. Anda membicarakan kejelekan orang di belakang mereka, itu namanya ghibah. Lah kalau tidak nyata yang Anda bicarakan itu bukan sesuatu yang real, nah itu lebih parah lagi, namanya fitnah. Jadi kadang-kadang orang mikir, lah kita kan bicara realita. Kalau bicara realita masuk dosa? Ya dosa, namanya ngerasani. Orang itu jelek, memang jelek misalnya ya. Di sekitar kita ada orang yang perilakunya kurang baik, terus kita bicarakan keburukannya. Real memang betul, itu realita yang ada pada orang itu. Tetapi membicarakan kejelekan itu sudah masuk dalam ghibah, dan ghibah itu seperti merusak amal kita, seperti api membakar kayu bakar. Maka dari itu kita hindarkan sedapat mungkin hal-hal yang yang bersifat ghibah ini, yang diharamkan. Nah, sekarang itu akan lebih susah lagi ya Bapak Ibu untuk menghindari ghibah, karena kita itu di mana-mana pegang HP. Kalau kita lihat TikTok, isinya 100% ghibah. Isinya 100% ghibah. Kita membaca, mata kita melihat, pikiran kita mengikuti, itu termasuk ghibah Bu. Walaupun yang dibicarakan bukan orang yang kita kenal, yang dibicarakan itu artis. Sekarang yang lagi in ya, nuwun sewu nggih contoh nih.
tentang Ridwan Kamil ngono misalnya. Oh, tibake ngono tuh, tibake ngono. Ini ghibah. Terus bagaimana kalau menghindari? Ya kita upayakan pada bulan Ramadan ini HP kita tutup. HP ini hanya kita gunakan untuk komunikasi, untuk menelpon, untuk WA, itu saja sudah cukup, tidak lebih dari itu, ya. Kalau jenengan bisa menahan diri itu lebih baik. Kalau misalnya pengen membuka HP, membaca atau mendengarkan tartil, pengajian, Adi Hidayah dan sebagainya, itu bagus. Tapi kalau kesandung dengan apa itu namanya TikTok yang lain yang isinya ghibah, entertain, nah ini akan merusak puasa kita. Bahkan di televisi acara-acara pun juga bersifat ngerasani atau ghibah atau menceritakan keburukan orang lain. Bahkan beberapa yang lain itu tidak hanya bersifat ghibah, karena sesuatu itu belum real terjadi atau tidak, masih tanda tanya, itu masih berupa fitnah. Nah ini yang menjadi berat, yang menjadi hukuman terhadap kita lebih berat, tidak hanya sekedar membatalkan pahala puasa. Ya ingat ya, jangan sampai keliru. Ghibah dan seterusnya itu bukan membatalkan puasa, tapi membatalkan pahala puasa. Nanti jangan-jangan, aku mengposo kadung ghibah, lek ngono tak mokel pisan. Ya salah, ya. Membatalkan puasa. Puasa Anda tetap sah, paling tidak sebagai penggugur kewajiban. Panjenengan tetap dianggap menjalankan puasa, tetapi pahalanya nanti dulu. Pahalanya nanti dulu, karena Anda melakukan atau kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, belum tentu kita mendapatkan pahala. Yang kita dapat adalah lapar dan dahaga. Ada peringatan seperti itu. Hanya gugur kewajibannya. Untuk itu marilah kita hindarkan dari ghibah. Kemudian menjaga lisan dari perkataan yang diharamkan tadi, ya ghibah ya. Asyamu junnatun fala yarfus wala yajhal fa in imruun qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaimun. Puasa adalah perisai. Apabila salah seorang di antara kamu sedang berpuasa, maka janganlah berkata kotor dan jangan bertindak bodoh. Jika ada seseorang yang menyerangnya atau mencacinya, maka hendaklah ia mengatakan inni shaimun. Sesungguhnya aku ini sedang berpuasa. Aku menahan diri untuk tidak ghibah, untuk tidak rofath. Nanti saja lek wis bar bodo, padha wae. Engko lek ngrasani bar bodo ya. Ya seharusnya nanti setelah Lebaran, perilaku kita yang baik di bulan Ramadan ini mari kita pertahankan, sehingga efek dari amalan atau kebaikan kita di bulan Ramadan ini menjalar dalam 1 tahun yang akan datang. Kemudian yang ketiga, kalau yang kedua adalah menjaga lisan dari perkataan yang diharamkan, yang ketiga adalah menjaga pendengaran dari hal-hal yang diharamkan. Sama, sesuatu yang diucapkan haram didengarkan juga haram. Ya, mendengarkan ini termasuk mendengarkan dari HP, dari televisi, ya. HP ini dipanjer, isinya wong ghibah. Televisi juga dipanjer, malah ada gambarnya, itu isinya orang ghibah. Itu juga tidak boleh, itu akan menggugurkan pahala kita. Sama'una lil kadhibi kaluna lil suhat, ya. Sama'una lil kadhibi kaluna lil suhat. Mereka adalah orang-orang itu, orang Yahudi yang suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan makanan yang haram. Jadi kadang-kadang kita mendapat berita bohong itu sama ketika kita di kalangan pergibahan itu malah dibumboni, ditambahi, diperkuat. Jadi kan tambah bohongnya, ya, bertambah kuatnya. Apalagi yang dibicarakan adalah orang yang tidak kita sukai atau orang yang kita musuhi, ditambahi, dibumboni, digoreng, ya, hingga semakin gosong, ya. Jadi misalnya ada ibu-ibu jejer limo, ya, yang pertama mengatakan bahwa si A itu tas rabi, ujug-ujug wis duwe anak, ya, maka sing teko si B iku mengke beritane semakin nemen kok, ya, wis duwe anak, anake kembar pisan. Yang ketiga wis rabi duwe anak ngrebut bojone wong, weh dadi nyelot tambah sampai yang kelima kira-kira wis
ndak kena dirungokne ya ceritanya tadi. Ini apa langsung dibagikan ya daharnya? Berarti langsung dahar berbuka ya. Wo ngoten nggih. Nggih, lengkon manut. Skenarionya dirubah ini tadi Pak Yadi ya. Ternyata langsung didum nih. Iya, oke, siap. Mboten napa-napa. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Barangkali tidak banyak yang saya sampaikan karena waktu juga terbatas. 3 hal itu marilah kita jaga agar puasa kita sempurna dan kita menjadi orang insan kamil yang keluar dari bulan Ramadan ini seperti bayi yang baru dilahirkan. Amin ya rabbal alamin. Tadi yang pertama saya ulangi, marilah kita jaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan yang dapat merusak puasa kita. Yang kedua, kita jaga lisan kita dari perkataan-perkataan yang merusak pahala kita. Dan yang ketiga, kita jaga pendengaran kita dari hal-hal yang merusak puasa kita, sehingga puasa kita tidak hanya sebagai penggugur kewajiban. Puasa kita tidak hanya melaksanakan rukun Islam yang keempat, tetapi betul-betul sebagai pendulang dari pahala ya, pendulang pahala, sehingga kita akan menumpuk pahala kita, sehingga kita akan menjadi orang yang mendapatkan kucuran pahala dan mendapatkan keuntungan yang melimpah di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu, saya kira 3 hal itu yang kami sampaikan. Dan sebelum saya akhiri, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih ke atas kerahuan bapak-bapak ibu-ibu atas kegiatan sore hari ini, tasyakuran atas kelulusan anak Ananda ya. Mas Billy, mana Mas Billy? Coba Mas Billy, enak sing rong-rong. Mas Billy yang mana? Berdiri no, berdiri. Mas Billy berdiri. Nah, ini ya anak saya, alhamdulillah sudah menyelesaikan pendidikan dokter dan mungkin pada bulan Juni nanti sudah mulai bekerja di rumah sakit. Dan insya Allah sekaligus acara ini saya juga walimatus safar nanti tanggal 3 April. Bodo ke berapa itu 3 April, bodo ke-4 mungkin ya, insya Allah saya akan berangkat umroh bersama anak saya. Itu sudah nadar dulu, minta selesai menjadi dokter minta diumrohkan. Alhamdulillah permintaan yang bagus, nabung, dan alhamdulillah bisa terlaksana. Mohon doa restunya. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan, dan kita sudah mendekati waktu berbuka. Menit ke berapa berbukanya? 43 kalau di 4443 masih ada waktu Bapak Ibu, bahwa di bulan Syawal ini ya, umroh di bulan Syawal ini sama ramainya dengan bulan Ramadan, karena para jamaah umroh di bulan Ramadan ini urung mulih ya, jadi harganya juga sama mahalnya dengan bulan Ramadan, dan waktunya terbatas. Karena tanggal 14 April itu adalah hari terakhir untuk masuk ke Mekah. Setelah itu vakumkan ya, karena akan digunakan sebagai kegiatan untuk ibadah haji ya. Sehingga umroh pada bulan Syawal itu justru rebutan malahan orang ya. Ternyata malah rebutan. Sampun, demikian sudah sampai waktu maghrib. Mari kita akhiri. Billahi taufik wal hidayah wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.